Siap ya untuk belajar mengerti isi hati Tuhan. Saya belum tanya siapa yang memilih tema ini. Temanya menantang, menarik. Pengharapan itu bisa mengubah, memulihkan keadaan seburuk apa. Katakan apa? Pengharapan. Oke, saya tanya dulu kepada semua saudara, apa lawannya pengharapan? Putus asa. Bukan. Ada satu sikap yang kita harus tahu lawannya. Ayo. Dua orang lagi, salah nggak apa-apa. Apa? Khawatir. Bukan. Kecewa. Salah semua. Nggak sabar. Oh, betul nggak? Coba mikir. Lawan pengharapan itu bukan putus asa, bukan kecewa, khawatir, nggak sabar. Kok nggak ada yang ngamen sih? Amin. Ulang aja yuk. Jadi ketika kita mendapat janji, maka yang sangat diperlukan adalah kesabaran untuk mewujudkan pengharapan itu jadi kenyataan. Pengharapan dan kesabaran itu tidak ditentukan oleh berapa jam kita sehari berdoa, berapa hari sebulan kita puasa. Pengharapan yang terwujud tidak ditentukan oleh berapa banyak kita hafal ayat Alkitab. Tidak. Pengharapan yang bisa jadi kenyataan itu sangat-sangat tergantung dengan waktu. Betul atau salah? Saya tanya. Nah, di sini kita belajar waktu itu bisa kita suruh-suruh, kita perintah untuk nurut kita atau tidak? Tidak. Jawab dong cepat. Tidak. Saudara maki-maki waktu, dia cuek. Betul? Kita marah-marah dengan waktu nggak peduli. Ya, inilah hidup. Sampai hari ini masih banyak orang yang belum menyadari kalau waktu itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah waktu itu sendiri. Coba renungkan. Waktu. Bahkan kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, saya tanya ini ya fakta. Kita itu lebih berani melawan waktu atau melawan Tuhan? Ayo jujur jawab. Ayo, kita ini lebih berani melawan waktu atau melawan Tuhan? Tuhan. Lu betul. Kita sering marah pada Tuhan, bukan? Ayo, saya tanya kok ya atau tidak? Coba marah sama waktu. Dia terpengaruh dengan kemarahan kita? Enggak. Maka itu sampai pernah ketinggalan pesawat, ketinggalan kapal, ketinggalan apa saja. Ayo mau marah sama siapa? Oke, jalan macet. Nah terus kalau jalan macet yang suara marah siapa? Oke. Nah, jadi papa kita itu bekerja tidak karena doa kita. Nah sampai di poin ini saya harap supaya nggak ngerti-ngerti itu cepat ngerti gitu loh. Apa itu? Kira-kira 40 tahun yang lalu saya masih percaya bahwa kalau orang mendoakan saya atau saudara minta didoakan orang, itu Tuhan bisa bekerja. Apalagi konsep di dalam banyak orang Kristen. Wih, kalau yang mendoakan hamba Tuhan yang penuh urapan. Wih, kalau mendoakan hamba Tuhan yang luar biasa. Pernah dengar kata itu? Ayo minta doa dia, ayo minta doa dia. Loh, saya tanya pernah nggak? Ternyata salah. Nah, sejak itu saya nggak mau doakan orang. Saya berdoa sendiri. Loh, iya atau tidak? Dia sendiri usaha, dia saja sendiri. Betul? Saya tanya, Tuhan menurut doa saya enggak? Kalau saya, Tuhan berkati Zakaria, berkati Lili, Tuhan menurut?
Lu jawab. Tidak. Maka itu yang masih suka minta didoakan hamba Tuhan, dan hamba Tuhan hobi suka doakan orang, mulai hari ini stop. Kalau ada orang minta saudara doa sendiri kamu. Loh, saya tanya iya atau tidak, semangat itu kan? Iya. Nah, tapi mengapa dalam gereja ada konsep minta didoakan? Itu karena agama-agama. Loh, kita harusnya jujur loh. Ini dari wajah saudara saya masih baca, masih banyak ya. Masa sih? Oke, saya tanya balik. Apakah Tuhan nurut dengan doanya hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan? Belum tentu. Bukan belum tentu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Oke, kita baca ayatnya ya. Yohanes 2. Yohanes pasal 2 ayat 23. 24, 25. Ada sih? Lihat. Gajah, cepat masuk. Awas kamu di luar, sama siapa aja? Dengar firman. Oh, main musik aja nggak dengar firman. Sementara Yesus di mana coba? Di Yerusalem. Di Yerusalem. Padahal waktu perayaan Paskah banyak orang percaya kepadanya. Kalau kita melihat kalimat ini, hebat nggak banyak orang percaya pada Yesus? Terus saya tanya, hebat. Hebat karena banyak orang percaya, tapi tidak buat Tuhan Yesus. Karena motivasi mereka percaya itu yang nggak benar. Kenapa mereka percaya Yesus? Nah, kalau saya pakai terjemahan bebas, ternyata banyak orang percaya Yesus karena dapat makan gratis. Oh, enggak, amin. Ya. Dari mana saya bisa mengubah kata makan gratis? Ayo baca cepat. Keajaiban. Saya bisa mengubah kata banyak orang makan gratis karena Yesus membuat mujizat. Betul? Nah, karena sikap ini maka muncul ayat 24 mengerikan sekali. Ayat 24 baca. Tetapi Yesus sendiri percaya kepada mereka. Sebab Ia mengenal semua orang. Masih ingat istilah bahasa Indonesia bertepuk sebelah tangan? Capek? Oh enggak? Amin. Bertepuk sebelah tangan itu capek enggak? Capek. Kenapa capek? Enggak bunyi. Karena nempuk angin. Saudara, ini konsep kekristenan yang hilang di dalam gereja Tuhan. Ternyata sekedar kita percaya Yesus itu bukan jaminan dan belum jaminan sampai Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita. Wah, ini luar biasa. Maka itu kalimat kunci setelah koma. Mengapa banyak orang percaya Dia, tapi Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka? Baca, sebab Ia mengenal. Nah, saudara, kata mengenal itu nggak harus positif. Dalam hal ini, kata mengenal, Yesus mengenal semua orang itu positif atau negatif? Negatif. Sangat negatif. Begini ilustrasinya. Satu hari saya tinggal di sebuah lorong, ya, di antara kota-kota di Indonesia. Saya tuh paling kagum dengan Makassar. Satu-satunya kota yang banyak lorongnya. Lu ngerti nggak? Jalan Sangir lorong berapa? Jalan ini lorong berapa? Di kota lain nggak ada. Lu saya tanya iya atau tidak? Iya. Makassar sudah tahu sendiri. Lorong. Nah, kita melihat suatu hari saudara tinggal di sebuah lorong di Makassar atau di kota mana. Berarti lorong itu sempit, bukan gang, bukan jalan. Tiba-tiba ada orang mundar mandir. Setelah berapa saat seorang melihat, orangnya seperti kebingungan.
Nah, terus orang ini tanya, saudara tanya, Pak, Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, saya itu cari si A. Oh ya? Bagaimana ciri-cirinya begini. Oh, saudara jawab, saya tahu, saya kenal orang itu. Dalam tanda kutip, kan mantan maling toh. Berarti ilustrasi. Jadi kenalnya negatif atau positif? Negatif. Nah, itu contoh. Mengapa Tuhan Yesus tidak bisa, bukan tidak berani loh, tidak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang begitu banyak percaya dia? Karena ada hal negatif di hidup orang-orang ini. Maaf, jangan tertuduh. Mari kita yakinkan diri sendiri. Kira-kira kepada kita masing-masing, Papa di surga itu kenal kita dalam nada positif atau negatif? Gak usah dijawab, hanya kita yang paling tahu. Ayat 25. Nah, ayat ini yang membuat saya kira-kira hampir 30 tahun yang lalu saya stop mendoakan orang. Saya suruh doa sendiri. Karena baca tidak perlu cepat orang memberi kesaksian kepada Tuhan tentang siapapun. Coba renungkan. Kalau kita diminta untuk mendoakan orang, biasanya doa kita untuk orang itu kepada Tuhan itu bentuknya apa? Nah, berarti saudara nggak pernah doakan orang, kita ceritanya. Berkati orang ini. Ayo cepat. Biasanya kalau kita diminta untuk doakan orang, lalu kita ngomong apa ke Tuhan tentang orang itu? Kebaikannya. Nah, memberitahu Tuhan bukan? Iya. Tuhan itu begini loh Tuhan. Untuk dia baik Tuhan. Oh, dia itu paling banyak memberi persembahan gereja. Oh, Tuhan itu begini loh. Betul? Tuhan tolong Tuhan, dia itu sakit Tuhan. Oh, Tuhan kasihnya dia itu kontrak rumahnya habis gak bisa bayar. Oh, Tuhan itu anak sekolahnya dan oh, semuanya. Nah, setelah kita tahu firman ini, perlu nggak kita memberitahu Tuhan tentang seseorang? Artinya, doakan. Jangan doakan, doa sendiri. Iya. Karena Tuhan sudah tahu, ngapain diberitahu? Wih, kaget saya. Jadi ada gunanya nggak doakan orang? Loh, tanya. Ada gunanya nggak doakan orang? Ya. Loh, kok ragu-ragu? Oh, saya nggak jawab, saya pulang. Karena saya mau pulang ke Papua malam ini. Saya lebih baik istirahat. Saya tanya lagi, setelah kita tahu ayat ini, ada gunanya nggak doakan orang? Ya. Tidak, sama sekali. Lihat kalimat terakhir. Koma. Sebab ia Tuhan sendiri ngapain? tahu apa yang ada di hati manusia. Saya harap bagi gereja-gereja mungkin mendoakan orang hari ini selesaikan, gak usah. Doa sendiri. Wih, ini konsep yang salah. Jadi ngerti, Tuhan bekerja dengan caranya menurut waktunya. Oh, nggak dengar? Ya. Saya ulangi, Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita menurut caranya dan sesuai waktunya. Amin. Tidak tergantung doa siapa-siapa sama sekali. Ya. Jadi mulai hari ini kalau ada orang yang minta didoakan, suruh doa sendiri. Nah, awal-awal saya ngajar ini yang protes marah pada saya banyak sekali. Sampai suatu saat saya bilang, Papa, bagaimana caranya menyadarkan saudara-saudara saya ini bahwa mendoakan orang itu nggak penting. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, maaf, mungkin di sini tidak ada, di sana ada. Ternyata hamba-hamba Tuhan tertentu yang merasa punya urapan hebat, merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Setelah orang-orang minta didoakan oleh hamba Tuhan ini, saya kaget.
Berapa waktu kemudian orang ini nanya, hamba Tuhan ini, gimana kabarnya? Dengar ya, gimana waktu habis saya doakan? Ngerti nggak? Apa maksudnya? Dia yang berbuat. Maksudnya apa? Dia tanya begini. Iya, makasih. Maksudnya Ngecek. apa cepetan? Ngecek hasil. Nah, manjur gak doanya? Ngecek hasilnya. Wih, dia jadi sombong. Lihat tuh, Tuhan menurut aku, lihat tuh. Ih, keren. Saudara hati-hati dengan konsep ini. Setuju? Ya. Saya bersyukur ada COVID. Banyak menara doa bubar. Di Makassar masih ada sisa-sisa menara doa nggak? Masih, bubar dari gunanya. Maaf ya, yang tersinggung itu orangnya, gitu aja semua. Hampir semua yang menyebut diri dan disebut pendoa syafaat itu sombongnya minta ampun. Karena 99,99% yang menyebut diri pendoa syafaat itu merasa lebih dekat Tuhan daripada yang lain. Jahat. Serius. COVID datang. Saudara, korban awal yang meninggal karena COVID ternyata lebih banyak di menara doa. Karena belum ngerti. Di ruang tertutup pakai AC. Di awal COVID ngikutin nggak berita itu? Wih, ngeri sekali. Ada yang bilang nggak saya ikuti. Waktu itu mengerikan. Nah, dulu saya punya kebiasaan, kalau saya diundang ke menara doa, ada beberapa pertanyaan saya harus ajukan. Maaf. Pertama, yang punya hutang pulang, jangan doa di sini. Kenapa? Itu jahat, saudara. Nah, karena kalau di menara doa kan handphone dimatikan. Ya mau nagih bagaimana? Handphonenya mati. Coba jawab, betul tidak? Pulang. Nggak bisa. Utang didoakan, enak saja. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang berani berkata, saudara, saya ini dapat karunia membebaskan utang. Maksudmu? Pernah dengar ada hamba Tuhan seperti itu? Nanti selesai saya khotbah, saya tulis di kertas kecil utang saudara berapa, bawa ke depan. Enak saja. Kan pelajaran goblok sekali. Bayangkan yang pakai duit kita Tuhan suruh bayar. Ngaco nggak itu? Ngaco sekali. Maka itu kalau saya diundang ke menara doa, saya tanya yang punya utang pulang. Kerja, jangan sembunyi di sini goblok. Setuju? Itu pengajaran ngawur-ngawur dalam gereja. Punya utang berdoa, enak. Itu loh konsep-konsep agama yang merusak ketuhanan Yesus. Sama, ada orang mau cerai. Ayo kita doakan keluarga A mau cerai. Wah, kenceng. Waduh, mendosakan. Tuhan lepaskan. Hancur roh percaya. Waduh, sudah kayak rambut. Tuhan pusing. Dia itu dari dulu sudah bilang, aku benci perceraian. Ngapain kau nyuruh aku lagi untuk mereka nggak cerai? Yang betul, kalau saudara dengar ada yang mau cerai, bukan didoakan. Datangi dua orang itu, jangan cuma satu orang, enggak boleh, harus suami istri. Sampaikan firman tentang fungsi suami, fungsi istri. Sampaikan firman tentang mengatur keuangan dalam keluarga. Sampaikan semua firman tentang pernikahan. Setelah saudara sampaikan, coba tanya, mana yang kalian langgar? Ayo dibereskan. Nah, setelah mereka mau membetulkan diri sesuai firman, baru kita berdoa. Tuhan, anak musta siap untuk berubah. Itu baru betul. Oke? Bagian terakhir soal doakan orang.
Ada orang susah, datang ke gereja, datang ke gembala. Orang sakit, masalah apa saja, buang kata-kata, mari kita doakan. Itu kalimat yang sama. Salahnya di mana? Di sini. Yaitu, kalau kita selalu mendoakan orang yang punya masalah, kita nyuruh siapa yang kerja? Tuhan. Nah itu dia. Padahal dia memberi kita kuasa untuk menolong orang lain. Yes. Maka itu kalau antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan, suruh-suruhan terus, yang kerja siapa? Ngerti konsep ini? Jadi kalimat mari kita doakan salah. Mendoakan orang lain juga salah. Pasti ada yang marah. Sudah langganan saya dimarahi orang gara-gara konsep ini. Saya nggak peduli. Karena Tuhan tidak akan nurut dan tunduk pada perintah kita. Amin yang kerja. Ya. Dia itu Tuhan, terserah dia. Jadi yang penting bereskan hidup ini. Ya. Hamba Tuhan yang dari Amerika, dari mana, dari kutub utara sana misalnya kalau ada, yang urapannya luar biasa. Jangan kontak untuk dia doakan. Tuhan tidak punya koneksi orang-orang tertentu, katakan. Amin. Tidak. Ini hal yang luar biasa. Jadi kita harus bereskan dulu. Oke, Steve, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 supaya lebih mantap ya. Jadi kalau ada orang susah, orang punya masalah, datang ke kita, jangan harus buka kamar kita doa. 9. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Contoh, aduh, saya terjerat hutang. Jangan didoakan. Ajak duduk, bacakan firman. Biasanya 90% penyebab orang Kristen punya utang itu melanggar Filipi 4:19. Kalau saya dibuka, saya aja. Dalam Filipi 4:19 dikatakan, yang Papa penuhi itu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Nah 90% lebih, kalau ada orang punya utang, itu pasti mau memenuhi keinginannya. Tolong perhatikan, sampaikan kepada yang goblok supaya nggak goblok lagi. Jangan pernah pinjam online. Setuju? Ya. Itu setan betul-betul. Pinjaman online itu jahat. Saya marah pada mereka. Stop. Jadi yang Tuhan penuhi itu yang kita perlukan. Katakan amin. Bukan yang kita inginkan. Maka itu jangan pernah mendoakan orang terlibat utang atau kita mau beri pinjaman. Ajak duduk, ajar hidup yang benar, bagaimana mengatur keuangan yang baik. Percayalah, kalau kita mengutamakan yang kita perlukan, hidup itu aman. Katakan amin. Amin. Lihat ayat ini, baca sama-sama. Kecil. Aduh bosan. Yang belakang nggak kelihatan. Kayak tadi itu aja. Yang gede nggak apa-apa. Satu aja terjemahan. Nah, Pakai TV. oh iya, yang terjemahan baru aja. Oke, nggak apa-apa nih. Terjemahan apa ini? Oke, nggak Ini apa-apa. sehari-hari. Sehari-hari. Oke, baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Ya. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul? Oke. Terus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kita kamu dengan Tuhan kita ialah segala kejahatan kita, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita sehingga dia tidak mendengar ialah segala. Nah, jadi siapapun yang dianggap penuh kuasa, penuh urapan hamba Tuhan itu untuk minta kita supaya mereka doakan kita, kuncinya di siapa? Di hamba Tuhan itu di kita. Kuncinya di hamba Tuhan itu di hidup kita. di kita. Yaitu bereskan. Percaya nggak? Walaupun di hamba Tuhan penuh urapan, tapi kalau kita masih punya kejahatan, punya dosa, apa Tuhan dengar doanya hamba Tuhan itu? Tidak. Ini loh rasa. Jadi ngerti ya? Nah, bukan karena siapa yang mendoakan,
maka ada mujizat terjadi di hidup kita. Itu tergantung kita. Sudah beres, sudah benar atau tidak. Ya, ayo mulai hari ini kita merubah. Jadi yang Tuhan minta selalu bereskan hidup ini lebih dulu. Sebab yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Saya tunjukkan 2 ayat. Betapa Papa itu sangat kenal kita. Kenal dalam arti negatif ataupun positif. Pokoknya dia kenal. Yohanes 1:47. Nah, kalau kita sudah tahu firman ini, bagaimana hidup kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau. Ron, kamu punya nomornya Reno nggak, anaknya Bang Novi? Dia tuh mau datang tapi nggak datang. Ada? Nggak tahu? Ya ampun, aku di situ tadi. Ya, sorry lah. Kok jadi lama itu? Ya, saya harap setelah kita baca ayat ini ada perubahan drastis di hidup kita untuk tidak berlaku munafik di hadapan Dia. Maaf, satu-satunya bentuk kemunafikan, ngeri loh. Saya ulangi, satu-satunya bentuk kemunafikan itu paling gampang menyembunyikan diri kita dalam ritual keagamaan. Setuju saya ngomong ini? Wih, dia itu rajin berdoa. Wih, kalau doa berjam-jam. Wih, dia itu hafal ayat Alkitab. Waduh, dia itu rajin ibadah. Saya tanya, Tuhan bisa kita suap dengan ritual kita? Kenapa? Dia tahu. Dia tahu. Lihat ayat. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Stop. Sebelum pertemuan ini antara Tuhan Yesus dan Natanael pernah saling ketemu kan? Ini loh yang luar biasa. Wajar gak kita itu menilai seseorang? Dengar ya? Wajar tidak kita itu menilai seseorang setelah kita bergaul atau ketemu dia sekian waktu? Memang itu harusnya. Tapi Papa kita di surga nggak perlu. Belum ketemu aja sudah ngomong kayak begini, ini luar biasa. Apa penilaian Tuhan Yesus tentang setiap kita? Nggak cuma tentang Natanael. Lalu berkata tentang dia yang kenceng. Apa penilaian Yesus kepada Natanael yang baru ketemu sekali? 1, 2, 3. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. TSI-nya bisa stay. Bapak ya, ini luar biasa. Maka itu saudara, betapa pentingnya kita menunggu Tuhan untuk memberi penilaian tentang kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael, lihat, dia itu Israel sejati, tidak mungkin menipu. Saya beri contoh. Kalau orang menilai kita, bisa akurat 100% nggak? Tergantung. Misalnya, ada 5 orang yang begitu baik kepada saudara. Orang pertama rajin kasih duit 5 juta. Orang kedua rajin kasih duit 3 juta.
Yang keempat, ketiga 2 juta. Yang terakhir 1 juta. Jujur loh. Biasanya kita mau beri penilaian yang baik habis berapa? 5 juta. Gak jawab apa? Saya kok 5 juta. itu manusia. Luar biasa. Maka itu Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang tidak pernah menilai kita waktu kita sedang ibadah. Ini unik. Yang lain selalu menilai umatnya waktu ibadah. Rajin enggak? Betul enggak? Nah, kenapa Tuhan kita tidak pernah menilai kita waktu kita ibadah? Jawabannya, tadi saya ngomong. Ya, bukan cuma karena Tuhan mengenal. Ibadah kita itu bisa sandiwara. Betul? Itu dia. Ini nggak main-main. Tuhan menilai kita ketika kita belum apa-apa dengan Dia. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Maka itu Tuhan itu enak, saudara, muak dengan orang yang kelihatan beragama. Maaf, yang Papa nilai itu dalam hidup saya. Setelah Yahweh menurunkan Saul dari tahtanya, terjemahan apa tesnya? Yahweh mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Saya suka kalimat ini. Nantikanlah entah kapan, entah bagaimana, surga memberi penilaian kepada kita. Ini paling akurat. Setuju? Ini paling akurat. Wih, luar biasa. Dan dikatakan begitu. Pada Daud, anak Isai itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Satu-satu dulu. Orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Penilaian kedua, dialah baca yang akan melakukan semua yang. Soalannya begini. Hari itu Papa di surga bicara kepada Samuel, Sam, aku sudah ketemu pengganti Saul, orang Bethlehem, anak Isai. Nah, cari ini dia. Samuel nggak kenal siapa Daud. Nah, Daud itu begini, Sam. Daud itu begitu. Lagi sekali. Pertanyaannya, waktu Papa di surga bicara ini tentang tentang Daud kepada Samuel, tolong jawab. Daud sudah pernah ketemu Tuhan atau belum? Jadi dipanggil juga belum, dipilih juga belum, apalagi diurapi jadi raja belum. Wajib nggak? Berhak nggak kita tanya? Bagaimana? Belum tahu apa-apa, belum ketemu siapa-siapa, kok sudah memberi penilaian? Iya atau tidak? Ya. Muncul. Nah, setelah kita tahu ayat ini, lalu kita kembali ke Yohanes 2 tadi. Perlu nggak kita memberitahu kepada Tuhan tentang si A, si B, si C? Artinya, kalau ada orang minta suara doakan, jawabnya apa? Doa sendiri. Doa sendiri. Karena Tuhan lihat hati kita masing-masing. Ini luar biasa, saudara. Bayangkan, belum pernah ketemu,
tetapi sudah ada penilaian. Kalau kita kan ketemu dulu, kenal dulu, baru kita menilai. Nah, kembali soal waktu. Manusia bisa menilai seseorang dengan akurat. Manusia loh. Itu pasti kalau sudah begini. Kenal lama. Sudah berjalan sekian tahun. Itu pun masih bisa keliru. Tapi kalau papa tidak langsung. Lama saya mencari gimana caranya supaya saya itu bisa dinilai. Karena semua kita secara fakta rajin bersalah nggak sih? Iya. Terus ditanya kok? Iya. Itu loh masalahnya. Ternyata kalau papa menilai kita, itu nggak perlu waktu yang panjang. Karena belum pernah ketemu aja sudah bisa nilai. Apalagi kok kita bergaul dengan dia. Wah, luar biasa. Ayo saudara, mulai hari ini begini jawaban Roh Kudus. Jadi bukan ada 4 langkah saudara, ada 7 poin saudara supaya Tuhan begini, enggak. Saya ini seringkali kalau ada WA, ada teman saya khotbah, saudara inilah 5 langkah untuk doa dijawab, saudara inilah 7 langkah hidup diberkati. Saya pasti ngomong, enggak perlu banyak-banyak, 1 langkah aja cukup. Oh, amin. Betul? Ya. Tuhan masih kasih langkah banyak-banyak. Apa itu 1 langkah aja? Taat. Udah, cuma itu saja. Kalau dia tahu kita taat, aman hidup. Nah, begini jawaban Roh Kudus waktu saya tanya. Terus bagaimana dong Tuhan? Saya sadar saya rajin bersalah, saya banyak salah, terus gimana? Woi, jawabannya saya nggak tahu ya, saudara mau bagaimana? Kondisikan hati kita sedemikian rupa sampai dia berkata, cukup aku kenal kamu sekarang. Berarti, nah, kondisikan hati kita sedemikian rupa. Itu tergantung siapa? Kita sendiri. Kita Kita. sendiri. Nggak tergantung doanya orang lain. Wih, ini sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih. Penilaian yang kedua ini mengagumkan saya. Dialah Sam yang akan apa? Melakukan semua yang aku mau. Padahal Daud belum apa-apa. Dari mana Papa bisa menilai? Ya karena ketaatan. Ketaatan Daud itu luar biasa. Termasuk saya percaya saudara pernah diskusi seperti saya juga diskusi. Nah, waktu dia bunuh Uria lalu ambil istri itu kan jahat sekali. Masa orang seperti itu melakukan semua yang Tuhan mau? Wih, jawabannya ada masa lalu Daud yang sangat menyedihkan. Orang tuanya menolak dia sejak dalam kandungan. Saya nggak bisa bahas itu. Itu Mazmur 27 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat 7 bisa baca. Oh, Daud melihat bagaimana masa Daud, Tuhan melihat bagaimana waktu Daud itu masih ada dalam kandungan. Anak ini menderita penolakan yang sangat berat. Saudara, maka itu hari ini tema kita pengharapan itu akan memulihkan segala sesuatu, dan itu betul. Saya mulai dengan suami istri. Semua kita yang sudah menikah wajar dan pasti nggak suka kalau melihat pasangan kita nggak mau nurut kita. Jujur, wajar ya? Wajar.
Tapi masalahnya, sebelum kita minta, kalau saya nggak pakai kata, menuntut pasangan kita untuk berubah, seharusnya kita harus berani menuntut diri kita yang berubah-ubah. Setuju? Nah, tapi sulit. Betul? Kita sadar ada banyak kesalahan dan banyak kekurangan, sadar. Tapi kita lupa ketika pasangan kita tidak menurut yang kita inginkan. Kita lupa. Nah, sekarang caranya begini. Supaya tema kita dalam komunitas Home Sweet Home ini terjadi hal-hal yang luar biasa begini. Sebelum kita menuntut pasangan kita untuk berubah, munculkan satu sikap. Aku berharap kamu berubah. Ngerti nggak? Ayo kita tanya jujur pada diri kita sendiri. Kalau ada suami sering dikecewakan istrinya, ada istri sering dikecewakan suaminya, kenapa nggak berubah-berubah? Kok kamu itu sekian tahun kita ini menikah, dan gitu bukan suami istri. Nah, ini yang belum nikah ya. Kami mau jujur sama menikah, supaya kalian tuh mikir kalau menikah nanti. Ya, tolong ya, yang belum menikah dengar baik-baik pertanyaan ini. Ya, Steve belum nikah. Ya, Reno belum nikah, siapa aja belum nikah. Ayo, yang sudah menikah dengar pertanyaan saya. Betul atau salah? Kalau di dunia ini ada dua orang yang rajin sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Amin. Lu jawab, saya tanya kok bisa menikah dulu, supaya orang yang belum menikah kita ngaku. Betul. Nah, yang belum menikah mikir kamu. Maaf. Saudara, ternyata itu sulit, betul? Aduh, yang namanya suami istri, hobinya sering saling menjengkelkan. Amin kan suami menikah? Aduh, ini luar biasa, ngeri. Nah, maka itu begini. Kalau suami istri yang sering saling mengecewakan dan saling dikecewakan, menghidupi tema kita hari ini, bahwa pengharapan itu bisa merubah semua keadaan dan memulihkan, itu luar biasa. Yang dari siapa? Tema ini Olive. Oh, kamu belum menikah, saya bisa berikan tema ini. Nanti kamu harus ngomong. Tema luar biasa. Makasih Olive, kamu memilih tema yang pastinya. Harus cerita nanti di sini. Atau papa mau sekolah dulu atau enggak apa-apa aja? Maaf. Oh, tema hebat ini Olive. Oke? Begini. Sebelum kita suami menuntut istri kita untuk berubah, dan sebelum istri menuntut suami untuk berubah, bayangkan kalau masing-masing dua orang ini menaruh pengharapan. Aku berharap kamu itu berubah. Saya tanya, ketegangan pertengkaran dalam keluarga akan jadi apa? Kalau saya mengharapkan berubah, bukan menuntut untuk berubah. Apalagi aku kasih waktu kamu 4 hari. Wih, kalau sekali. Dan cepat jawab. Kalau kita suami istri memberi pengharapan, aku berharap kamu itu berubah, itu kira-kira ketegangan kita, keributan kita di keluarga akan jadi apa? Cepetan. Minim dan bisa kurang. Nah, tapi sudah berapa saat kok nggak berubah-berubah juga ya? Ini jurus kedua. Stop untuk nuntut yang di sebelah kita berubah. Stop dulu. Ya. Sekarang ayo kita masing-masing berdiri pribadi di hadapan Tuhan. Tolong jawab. Tuhan itu kalau melihat kita gergetan atau tidak? Lu jawab cepat, saya tanya kok. Tuhan tuh kalau lihat kita tuh gimana? Lu ya atau tidak, cepat jawab, saya tanya kok. Betul?
Tapi Tuhan bagaimana? Tetap nerima. Marah? Enggak. Tidak. Kalau Tuhan model saya balik lubang hidungnya ke atas. Atau merasa, terus hidungnya pakai payung. Oh Tuhan ampuni kami. Ngerti konsep ini? Kalau saudara dan saya mengembalikan kejengkelan kita terhadap pasangan kita, dan kita kembalikan itu hubungan Tuhan dengan kita, coba jawab, kira-kira bagaimana kita menghadapi pasangan kita? Lo ngerti gak saya tanya sebentar? Sabar. Jadi sabar. Inilah pengharapan kita. Oleh kamu kesini dulu, kenapa kok pilih ini? Baru tahu kok Pak, kamu. Ayo ngomong cepat dari sini ya. Keren ya, ada hebat. Siapa bapaknya? Apa? Siapa papa? Oh siapa bapak? Jangan sombong dulu kok. Temanya ini Kingston. Oh gimana? Cabut aja. Udah aja. Cabut lah. Cabut aja ya. Oke. Olive sesimpel karena Nggak simpel loh ini. Berat itu simpel. Oke, setahun terakhir Olive banyak belajar tentang pengharapan. Oh. Kayak gitu. Terus banyak yang terjadi setahun terakhir. Terus Tuhan tuh kayak ngomong sama Olive kayak kembali berharap sama Tuhan. Amin. Taruh pengharapannya dalam Tuhan. Soal apa? Pacar bukan? Semuanya, Semuanya. mulai dari karir, mulai dari sampai pasangan hidup lah, kayak gitu. Olive lebih suka pakai kata trust in God Amin. daripada believe in God, karena ketika kita percaya, ketika kita trust dengan Tuhan, we put our hope in Him. Amin. Jadi hope-nya juga bukan soal tentang harapan, tapi pengharapan. Jadi ketika kita menaruh harapan kita ke Tuhan, kita menaruh pengharapan kita ke Tuhan, itu bahkan akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan sampai cara kita menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupnya kita. Tadi Bapak juga udah singgung tentang waktu. Jadi Mama Papa juga banyak ajarin Olive tentang semua akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi Olive banyak belajar, menaruh pengharapan dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan rencananya Tuhan dalam waktu dan kehendaknya Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Bangga ya papa mamanya, dua adiknya. Bangga gak kamu punya cucu kayak begini? Ini ada dua omanya di sini. Dua oma bangga gak? Punya cucu hebat itu, luar biasa. Saudara pengharap, bayi-bayi itu cara berharapnya beda dengan anak yang sudah gede. Coba renungkan. Anak yang sudah umur 7, 10, dan seterusnya, itu berharap karena mendengar janji papa mamanya. Tapi bayi-bayi harapannya itu selama masih bisa kelihatan ada papa mama di situ, Aman. bayi itu apa? Aman. Aman. Luar biasa. Jadi ternyata hope, pengharapannya yang oleh katakan tadi, itu tergantung. Wah, dan dua-dua ini ada di firman Tuhan. Kita selalu melihat Bapa kita hadir di hidup kita. Yang kedua, janjinya. Coba Bilangan 23 ayat 19. Nah, disinilah suami istri belajar untuk berharap. Amin. Belajar untuk berharap. Jangan nuntut pasangan kita untuk berubah. Maka itu di awal tadi saya tanya, apa lawan katanya pengharapan? Tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabar. Mau cepat-cepat. Oke. Tuhan bukanlah Manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan juga anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini
Bapa kita. Ada yang amin? Ya. Apa yang dia katakan itu pasti tepat. Ini kalau lihat wajah saudara, kok masih susah gitu. Oke, saya beri ilustrasi. Tahu nggak? Ada satu prinsip dalam dunia dagang. Ada satu prinsip dalam dunia bisnis. Pegang kata-kata. Ya. Coba jawab. Ya. Itu mutlak. Orang kaya raya begitu nggak jujur satu kali, maka di kalangan dunia bisnis orang susah percaya orang ini. Ya. Betul atau tidak? Betul. Ini konsep sudah ribuan tahun dipakai di dunia. Maka itu kalau yang mulai usaha, jangan coba-coba berani bohong dan tidak jujur. Habis kamu. Sekarang bayangkan, kalau manusia saja selalu menilai orang karena mulutnya, karena kata-katanya. Betul? Apalagi dia. Loh, kok gak Iya. percaya? Iya. Betul? Oh, maka itu. Kalau kita menerima janji dari Bapa kita, percayalah. Waktu yang akan membuat apa yang dijanjikan itu terbukti. Ini konsep yang penting. Sehingga kalau suami masih belum bisa 100% trust dari kata bagus, ya, betul-betul mempercayai, nggak cuma sekedar percaya. Dan itu yang dari Yohanes 2 tadi kita lihat, Tuhan Yesus nggak cukup hanya tahu kita percaya Dia, tapi Dia mau mempercayakan dirinya kepada kita. Artinya, apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Ya. Nah, itu tadi jawaban. Terus gimana dong supaya saya bisa dipercaya Tuhan? Inilah 4 langkah enggak. Apa tadi? Taat. Taat. Dan kondisikan hati kita sedemikian rupa. Kita nggak tahu kapan itu urusan kita masing-masing. Nah, ketika suami melihat, kok lama ya suami istriku ini berubah? Nah, supaya saudara nggak jengkel terus, coba datang ke papa, tanya, Papa, menurut papa aku sudah berubah atau belum? Kok diam saja? Iya. Kira-kira Tuhan jawabnya apa? Belum tahu. Betul tidak? Saya tanya Iya. Nah, kalau Tuhan jawab belum, ya udah, begitulah kita kepada pasangan kita. Amin. Amin. Kalau hidup seperti ini saling berharap, kok yang tadi temanya nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya bagus, boleh kamu pakai. Coba lihat temanya. The power of hope to transform. Kuasa pengharapan yang mengubahkan. Berharap. Maaf, saya cuma cerita. Nanti tanggal 17 ini kami yang di Papua, Nabire Manokwari akan mensyukuri 30 tahun pelayanan Tuhan percayakan. Dimulai pertama untuk buka TK pertama berpola asrama di Papua. Aduh, mustahil. Kenapa? Banyak hal yang jelas tidak mungkin. Awal-awal kami memberitahukan, ya, waktu itu Papua baru 9 kabupaten. Saya keliling ke 9 kabupaten itu. 8 dulu, karena yang Kabupaten Paniai itu Nabire itu saya belum kesana. Tidak ada satupun yang mendukung. Bahkan rata-rata mereka itu malah nakut-nakutin. Bapak berani buka menyekolahkan anak-anak mereka masuk asrama waktu masih kecil-kecil. Sirus, nakut-nakutin. Kalau ada apa-apa, Bapak bagaimana nanti? Anjing mereka kita senggol, babinya kita senggol, kita didendam. Terus anak-anaknya orang, waduh, ngeri juga. Tidak ada yang dukung seorang pun. Dari gereja, para hamba Tuhan, kepala suku, tokoh masyarakat, pejabat, semua. Enggak ada satu. Tapi Roh Kudus mendesak, harus kerjakan itu. Dan jelas sekali Tuhan bicara kepada kami. Akhirnya dengan
Begitu sulitnya, akhirnya Tuhan mulai 17 Juli 1995 di Nabire, di Karangtungaritis berdiri TK yang pertama. Dan 17 berapa hari lagi ini pas 30 tahun. Nah, kami hanya pegang, berharap apa yang Tuhan katakan, bukan dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Dan itu luar biasa. Karena ayat itu, kok bilang ayatnya, di Bilangan 23, yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Dia bukan manusia, dia bukan anak manusia juga, tapi dia itu Yahweh Tuhan. Wih, luar biasa. Jadi, ayo mulai hari ini ada pengharapan, ada sukacita yang terus berada. Kita belajar dari imannya Abraham. Roma pasal 4. Mulai ayat 19. Roma 4 mulai 19. Lihat Abraham ini. Abrahamnya. Imannya, ayo baca. Tidak menjadi lemah. Nah, stop dulu. Ini kalau kita mau baca, selalu kita beri yang negatifnya. Imannya tidak menjadi lemah. Berarti imannya lemah tidak? Tidak kuat. Lemah. Tapi tidak. Walaupun ini loh yang menyebabkan dia jadi lemah imannya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Maaf, kalau pakai bahasa medis ini saya impoten. Sampai 100 tahun ke umurnya. Mana ada anak itu, ya? Karena usianya telah Kira-kira 100 tahun. Dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Kalau istilah medis ini sudah jauh, menopause sudah lama. Bayangkan mau bagaimana kondisi fisik dua-duanya sangat mungkin. 20. Tetapi, nah ini loh, terhadap janji Tuhan, Abraham bagaimana? tidak bimbang. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ini Bimbang kan tidak percaya. coba Steve terjemahan yang lain. Apa? TSI, ada TSI ya. Oke. Nah, Abraham tidak setengah hati, keren ya, dalam Percaya mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Karena dia bukan anak manusia dan bukan manusia yang bisa bolak-balik kata. Pegang kok kata-kata. Dia Abraham menguatkan hati, ini keren, untuk menghormati Tuhan. Dalam hal apa Abraham menghormati Tuhan? Janji. Ayo, dalam hal apa? Percaya, pengharapan, percaya. Dia kenal siapa Tuhan. Saudara, ada 2 ayat. Saya nggak tahu di sini nanti ada enggak ya. Ada 2 ayat di Perjanjian Baru yang menuliskan kenapa Abraham kok berani mempersembahkan Ishak. Ya, satu di Roma 4, kedua di Ibrani 11. Ditulis karena Abraham percaya Tuhan bisa membangkitkan orang mati dari kematian. Loh, ini yang aneh. Sebab di zaman itu Abraham hidup sudah ada orang mati bangkit belum? Belum. Nah, dari mana dia bisa tahu? Ini loh penghormatannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kata menghormati Tuhan, masih ingat iman perwira di Kapernaum? Betul? Sama ternyata imannya. Perwira di Kapernaum itu menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Dalam hal apa? Dia berkata, cukup katakan satu kata saja. Lu coba, ini penting. Cukup katakan satu kata saja. Berarti perwira ini menempatkan Tuhan sebagai orang yang bukan pembohong. Cukup katakan. Dan dia memberi contoh secara hukum militer. Masih ingat? Ya. Aku ini jenderal, tapi juga prajurit. Karena ada kaisar. Kalau kaisar memerintahkan apa saja, maka aku harus nurut.
Nah, aku juga pemimpin, bisa menyuruh prajuritku, bahkan budakku yang mau mati ini harus turun. Saya lihat hukum militer, satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia adalah sistem militer. Itu unik. Saya kaget waktu Roh Kudus mengajar itu. Sistem politik, sistem ekonomi, sistem kesehatan, sistem pendidikan, semua negara itu beda. Tapi sistem militer sama. Kok bisa? Maka itu jenjang pangkat kemiliteran, hormat semuanya sama. Maka itu kepala-kepala negara kalau ke seluruh dunia ada acara ke negara lain, selalu sistem militer sama. Ternyata sistem militer disemusuhkan. Di dalam sistem militer hanya ada satu. Kalau komandan memerintah, siap laksanakan. Nggak ada kata siap laksanakan, izin istri melahirkan, enak saja. Ya betul? Ya. Izin bapak meninggal, boleh? Tidak. Nah ternyata ini ayat yang sering kita salah gunakan. Lukas 14 ayat yang ke-26 berkata, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, semuanya, enggak layak jadi muridku. Nah sayang, kata membenci itu terjemahannya salah. Itu sistem militer. Kalau sudah siap jadi prajurit, maka semua yang ada di sekitar kita harus kita kalahkan keinginannya. Hanya tunduk pada komandan. Berarti sekarang ini luar biasa. Nah, perwira itu, oh terima kasih, kamu sudah langsung jawab dapat di Lukas 14 orang. Perwira Kapernaum itu menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang punya otoritas di mulut. Maka itu Tuhan Yesus kaget. Coba lihat Lukas 7 ayat yang ke-10. 9. Lukas 7 ayat 9. Ketika mendengar apa? Perkataan. Ya, pengakuan. Setelah mendengar pengakuan perwira ini, bahwa cukup katakan satu kata saja, sebagaimana aku tunduk dengan satu kata kaisarku dan prajurit itu tunduk dengan satu kata perintah ini. Seperti itu perwira ini menempatkan Yesus. Ingat tadi kita masih bahasa menghormati Tuhan. Prajurit harus menghormati komandan. Ketika mendengar perkataan itu, ya, Yesus merasa kagum. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang sedang mengikutinya, aku menegaskan kepadamu, di antara bangsa Israel pun belum pernah aku menemukan orang yang mempunyai keyakinan sebesar ini. Maka itu sebelum kita akhiri acara kita, coba kita tanyakan ke diri kita, setinggi apa aku menaruh hormat kepada Tuhan Yesus? Sebesar apa, Alif terima kasih, I put my trust in you. Sebesar apa? Jujur, kita lebih mudah mempercayai orang yang bicara daripada Tuhan yang bicara. Betul atau tidak? Buktinya, sering kita berkata, ya aku ini gak enak, nanti orang ngomong apa? Ayo. Sering gak seperti itu? Seharusnya kita berkata, aku harus tunduk Tuhan ngomong apa. Contoh kecil ya, tapi besar kan Pak. Di Indonesia ini banyak pengantin baru yang stres dan sedih. Kenapa? Habis selesai pesta kawin, utangnya gak kebayar. Pernah tahu? Gara-gara apa? Ya gara-gara pesta. Gara-gara nanti orang ngomong apa, menikah nggak pesta. Ya betul gak saya tanya kok? Ya. Harusnya setelah menikah senang-senang, sekarang itu ngutang kapan berlunas? Tapi jangan goblok bagian ini. Lebih baik kita menghormati Tuhan. Tuhan bicara apa kepada kita? Jadi perwira ini menempatkan Yesus. Nah kalau kita lihat waktu, dari zaman perwira itu sampai Yesus diangkat jadi lantik jadi Tuhan,
itu masih jauh atau sudah dekat? Jauh. Contoh, Tuhan Yesus diangkat, dilantik jadi Tuhan itu setelah kenaikan ke surga. Kisah Rasul menulis, maka Tuhan meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Nah, dari peristiwa ini, Tuhan Yesus belum selesaikan pekerjaannya di dunia, betul? Dia belum ditangkap, belum diadili, belum disalib, belum mati, belum dikuburkan, belum bangkit, belum, masih jauh. Kok bisa perwira ini menempatkan Yesus setinggi itu? Karena dia menghormati. Steve kembali ke Roma 4 tadi ayat 20. Jadi pulang dari sini selalu ngejar seberapa besar hormat kita kepada Tuhan. Maka percayalah suami istri yang hidupnya rajin bertengkar. Loh, ada enggak? Saya tanya, ada enggak suami istri rajin bertengkar? Saya tanya, wah, ada tidak? Tidak ada yang ngaku. Ayo, saya tanya lagi. Ada enggak suami istri hidupnya rajin bertengkar? Banyak, bukan ada. Itu ketika masing-masing tidak menempatkan Tuhan di posisinya untuk kita hormati. Kok bisa? Ya, kalau kita menghormati Tuhan, kita nggak akan ribut dengan istri atau suami kita. Kita nunggu dengan sabar kapan Tuhan pulihkan. Sebagaimana Tuhan pun sabar menunggu kita untuk kapan kita dipulihkan. Amin. Ayat 21. Bahkan kata-kata ini menarik. Baca. Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang sudah Dia janjikan. Kembali ke perkataan tadi. Dia bukan anak manusia. Dia bukan manusia yang berdusta. Ingat, orang dagang saja pegang perkataannya, apalagi Tuhan. Nah, sudahkah kita menaruh pengharapan kita kepada Dia yang begitu luar biasa? Udah habis belum? Bisa ada lagi nggak? Pasal 4 ayatnya 22 ada? Ada, coba 22 ya. Itulah, ini harus terjadi dengan kita. Baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya Abraham diterima Tuhan sebagai orang yang hidupnya benar. Berharap nggak Tuhan ngomong itu kepada kita suatu hari? Kita diterima sebagai sahabatnya. Saudara, ini luar biasa. Maka kalau hari ini semua kita menempatkan diri, memposisikan Tuhan di tempat yang seperti itu, ayo kita berharap. Oke, kata trust tadi ya, bilang trust itu bukan cuma percaya, tapi mempercayai. Saya akhiri dengan fakta ini. Belum lama akan terjadi kecelakaan pesawat Air India itu. Logikanya sekarang, kalau berita-berita kecelakaan pesawat itu selalu ada, logikanya bandara itu bakal sepi atau tidak? Sepi. Jawab logikanya. Sepi. Faktanya. Amin. Artinya, tahu nggak artinya? Ini hebat. Saya beritahu, hukum internasional, setiap kali pesawat mau terbang, maka pemberitahuan akan pengumuman memberitahu siapa nama pilotnya. Itu hukum. Saya tanya, 3 menit kemudian kalau sudah tanya, jadi siapa nama pilot? Jawab cepetan. Tahu. Kenapa? Kenapa kita kok bisa lupa? Kita juga nggak mau tahu itu kenapa. Ini penting loh. Kenapa? Bukan, nggak penting, nggak kenal kok. Ngapain? Ngapalin nama pilotnya nganggur? Nah, ini masalahnya. Mengapa saudara berani trust your life, mempercayakan nyawa saudara kepada pilot, padahal enggak kenal? Makanya jangan takut ya. Sampai saya ngomong, saya ini enggak,
Kalau saya hitung ya, saya ini sejak berapa banyak tahun yang lalu, setiap saya naik pesawat, saya tuh pasti nulis ya tanggal berapa, terbang kemana dengan pesawat, nomor penerbangannya, itu wajib. Nah, ini berapa orang yang melihat saya, ini rata-rata dalam 2 hari sekali, saya pasti sekali ada pesawat. Maka itu setahun biasa 160 kali, 160 kali, saya tunjukkan catatan saya. Nah, jangan takut. Semua orang yang naik pesawat, yang takut ya begitu aja sudah. Begitu duduk, pasang sabuk, itu kita tuh ngomong gini, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul tidak? Sebab buat saya, maaf ya, jangan takut ya, buat saya pesawat terbang itu peti mati terbang, saudara. Haleluya. Loh, kok gak percaya sih? Betul? Tapi saya gak pernah takut. Loh, kok ngomong sendiri apa? Ada yang takut naik pesawat? Karena kita berani menyerahkan nyawa kita. Misalnya, aku mau duduk di sebelah jendela, silakan. Tahu nggak sampai mana itu? Nggak tahu. Masa kepada orang kita nggak pernah kenal berani menyerahkan nyawa kita kepada Dia yang begitu sayang kita nggak berani, kan kurang ajar. Setuju? Kalau saya pakai hukum ini, maka itu pengharapan itu memulihkan. Terima kasih Olive, tema yang luar biasa. Setuju? Hidup akan jadi luar biasa. Enggak akan ada kesulitan bisa menghambat kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Haleluya.